perkenalkan nama saya Immanuel Junin Hosimanjuntak dengan NIM 2233142047. Sini saya akan menjelaskan artikulasi dalam paduan suara. Artikulasi adalah istilah yang berkaitan dengan pengucapan suara atau bunyi yang dihasilkan secara jelas. Artikulasi ternyata memiliki peran yang penting dalam komunikasi secara verbal. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang artikulasi, seseorang dapat meningkatkan keterampilan berbicaranya. Selain itu juga dapat memastikan pesan yang ingin disampaikan menjadi lebih jelas dan efektif. Artikulasi yang baik melibatkan kejelasan dan kepresisian dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Sedangkan artikulasi yang kurang jelas, tidak tepat dapat menyebabkan kesulitan dalam pemahaman dan mengganggu komunikasi efektif. Ada berbagai jenis artikulasi yang umum terjadi pada bahasa di seluruh dunia. Secara umum, jenis-jenis artikulasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nasalisasi atau penyaungan. Nasalisasi adalah proses pengucapan bunyi vokal dalam melibatkan resonansi hidung. Dalam nasalisasi, udara mengalir melalui hidung ketika mengucapkan bunyi vokal tertentu, sehingga menghasilkan suara yang lebih serupa dengan bunyi nasal. Yang kedua adalah palatalisasi. Palatalisasi adalah proses pengucapan bunyi konsonan dengan membentuk posisi lidah yang mendekati langit-langit lunak atau palatum. Dalam palatalisasi, lidah bergerak mendekat ke langit-langit lunak saat mengucapkan bunyi konsonan tertentu. Yang ketiga adalah labialisasi. Labialisasi adalah proses pengucapan bunyi vokal atau konsonan dengan melibatkan gerakan bibir yang mendekat atau menyentuh satu sama lain. Dalam labialisasi, bibir bergerak dan membentuk posisi yang lebih maju atau bulat saat mengucapkan bunyi tertentu. Yang keempat ada glotalisasi. Glotalisasi adalah proses pengucapan bunyi konsonan dengan melibatkan penghentian sementara aliran udara di glotis, yaitu ruang di tenggorokan antara pita suara. Dalam glotalisasi, suara mengalami hambatan singkat di glotis yang menghasilkan bunyi H atau suara glotal. Kemudian saya menjelaskan faktor yang mempengaruhi artikulasi dalam paduan suara. Yang pertama adalah sikap. Sikap dan posisi badan dapat mempengaruhi produksi suara dan artikulasi. Adapun sikap dan posisi badan yang benar adalah kepala tegak, pandangan lurus, tulang punggung lurus, dada sedikit membusung, dan kaki tegak. Selain harus memperhatikan postur tubuh, bersikap rileks atau santai juga menjadi kunci utama dalam mempengaruhi artikulasi. Yang kedua, posisi mulut. Saat Anda berbicara, pastikan posisi mulut tepat dan tidak dalam kondisi dipaksakan, karena udara harus bisa masuk dan keluar dengan benar ke rongga mulut agar menghasilkan suara yang baik pada pendengaran audiens. Kemudian latihan vokal. Latihan vokal juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi artikulasi, sebab latihan vokal bisa membantu kita untuk mengucapkan artikulasi dengan lebih baik. Latihan bisa berupa pengucapan huruf vokal yaitu A, U, E, O. Huruf-huruf tersebut dapat mempengaruhi pelafalan kata yang kita ucapkan. Kemudian teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan artikulasi dalam paduan suara. Artikulasi yang jelas dan tepat dalam paduan suara sangat penting untuk memastikan pesan dan emosi dalam lagu dapat tersampaikan dengan baik kepada pendengar. Berikut beberapa teknik yang dapat digunakan dalam meningkatkan artikulasi dalam paduan suara. Yang pertama, latihan pengucapan vokal dan konsonan, yaitu latihan pengucapan huruf vokal A, I, U, E, O dengan membuka mulut secara optimal untuk menghasilkan suara yang jelas dan bulat. Pengucapan konsonan fokus pada seperti D, T, K, dan P dengan penekanan yang tepat agar kata-kata terdengar jelas. Latihan ini membantu meningkatkan kejelasan dalam pengucapan lirik. Kemudian latihan pernapasan diafragma memungkinkan kontrol udara yang lebih baik, mendukung produksi suara yang stabil dan kuat. Latihan pernapasan ini membantu penyanyi mengatur aliran udara sehingga dapat mengucapkan frasa panjang dengan artikulasi yang konsisten. Kemudian yang ketiga adalah latihan kecepatan dan kelincahan lidah. Latihan pengucapan cepat frasa seperti la 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 atau da 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 membantu meningkatkan kelincahan lidah yang berkontribusi pada artikulasi yang lebih tajam dan jelas. Kemudian yang keempat, latihan membaca lirik dengan jelas sebelum menyanyikan lagu. Bacalah lirik dengan suara keras, fokus pada pengucapan setiap kata dengan jelas. Latihan ini membantu penyanyi memahami diksi dan melatih otot-otot artikulasi. Kemudian yang kelima, penggunaan cermin saat berlatih di depan cermin memungkinkan penyanyi mengamati gerakan mulut dan memastikan pembukaan mulut serta posisi lidah sudah tepat untuk menghasilkan artikulasi yang jelas. Kemudian yang keenam, latihan dengan metronom. Menggunakan metronom membantu penyanyi menjaga tempo dan ritme yang konsisten sehingga setiap kata dapat diucapkan dengan tepat waktu dan jelas. Penerapan teknik-teknik di atas dapat membantu meningkatkan artikulasi dalam paduan suara sehingga kualitas penampilan vokal menjadi lebih baik dan pesan dalam lagu dapat tersampaikan dengan efektif kepada audiens. Dampak dari artikulasi yang baik terhadap kualitas pertunjukan paduan suara.
Artikulasi yang baik dalam paduan suara memiliki dampak signifikan terhadap kualitas keseluruhan pertunjukan. Berikut dampaknya adalah yang pertama, kejelasan pesan dan makna lagu. Artikulasi yang tepat memastikan setiap kata dan lirik lagu terdengar jelas oleh pendengar sehingga pesan dan emosi yang ingin disampaikan melalui lagu dapat diterima dengan baik. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas vokal dan teknik bernyanyi. Latihan artikulasi membantu penyanyi mengembangkan teknik vokal yang lebih baik seperti kontrol pernapasan, intonasi dan resonansi. Kemudian yang ketiga, keselarasan dan keharmonisan antar penyanyi. Artikulasi yang seragam di antara anggota paduan suara menciptakan keselarasan dan kohesi penampilan. Ketika semua penyanyi mengucapkan kata-kata dengan cara yang sama, hasilnya adalah harmoni yang lebih baik dan suara kolektif yang lebih padu. Kemudian yang keempat, penghindaran kesalahpahaman lirik. Pengucapan yang kurang jelas dapat menyebabkan pendengar salah memahami lirik yang bisa mengubah makna lagu. Artikulasi yang baik mencegah terjadinya misinterpretasi dan memastikan bahwa audiens menerima pesan yang benar sesuai dengan maksud penyanyi. Kemudian yang kelima, peningkatan profesionalisme dan kredibilitas paduan suara. Paduan suara yang mampu menampilkan artikulasi yang jelas menunjukkan tingkat profesionalisme yang tinggi. Oleh karena itu, latihan dan perhatian khusus terhadap teknik artikulasi menjadi esensial dalam latihan sesi latihan paduan suara. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.